Walaupun Konsili Konstantinopel 3 tahun 680–681 telah mengutuk monotelitisme, tidak semua pihak bersedia mengikuti hasil konsili itu. Tahun 711, Kaisar Philippicus Bardanes naik tahta, setelah mengkudeta kaisar sebelumnya, Justinianus II. Philippicus adalah pendukung kuat monotelitisme. Karena itu, sebelum memasuki istana Konstantinopel, dia memerintahkan agar gambar Konsili Konstantinopel III di depan istana dipindahkan. Tidak berhenti di situ, Kaisar Philippicus juga memerintahkan Patriark Konstantinopel, Cyrus, untuk memulihkan nama baik orang-orang yang dikutuk pada Konsili Konstantinopel III. Patriark Cyrus menolak, sehingga dia diturunkan dan diganti oleh Yohanes ke-6. Tahun 712, Patriark Yohanes ke-6 menganulir keputusan Konsili Konstantinopel III yang mengutuk monotelitisme. Keputusan sepihak Kaisar dan Patriark Konstantinopel itu ditentang keras oleh Paus Konstantinus. Paus kemudian menolak mengakui Kaisar Philippicus dan mengekskomunikasi Patriark Yohanes ke-6. Hanya berkuasa selama 2 tahun, Kaisar Philippicus kemudian digantikan oleh Anastasius II. Kaisar Anastasius segera menyurati Paus Konstantinus dan menyatakan ketundukannya pada Konsili Konstantinopel ketiga. Patriark Yohanes ke-6 pun menyurati Paus Konstantinus dan mengakui bahwa Paus adalah pimpinan apostolik bagi seluruh gereja, sebagaimana halnya kepala terhadap tubuh. Sementara itu, perjalanan misi yang dilakukan Santo Agustinus Canterbury di Inggris pada abad ke-6 telah membuahkan hasil. Banyak kaum pagan Sakson yang beralih menjadi pengikut Kristus. Tahun 716, seorang imam bernama Winfrid bermaksud meneruskan misi Agustinus ke wilayah Friesland, sekarang Belanda. Karena situasi yang tak memungkinkan, dia menuju Roma untuk berkonsultasi dengan Paus Santo Gregorius II. Tahun 719, Paus menugaskan Winfrid untuk melakukan perjalanan misi ke wilayah yang sekarang menjadi Jerman. Misi Winfrid berjalan sukses. Banyak kaum pagan yang menjadi percaya kepada Kristus. Sekitar tahun 722, dia kembali ke Roma untuk melaporkan perkembangannya kepada Paus Gregorius II. Paus sangat senang dengan apa yang telah dikerjakan Winfrid, sehingga mengangkatnya sebagai uskup dengan nama Bonifacius. Setelah itu, Uskup Bonifacius kembali ke Jerman untuk melanjutkan misinya. Ada satu hal menarik ketika Bonifacius berupaya meyakinkan kaum pagan di wilayah Hesia. Dia membuktikan bahwa Thor, dewa halilintar kaum pagan itu, tidak memiliki kekuatan apa-apa. Dengan disaksikan oleh mereka, Bonifacius menebang pohon ek yang disucikan kaum pagan itu. Ternyata tidak ada petir dari dewa Thor yang menyambar Bonifacius. Kejadian ini turut membantu beralihnya kepercayaan kaum pagan itu menjadi pengikut Kristus. Setelah sempat menjadi uskup di Mainz, Jerman, pada tahun 748, Bonifacius melanjutkan lagi perjalanan misinya ke pedalaman Jerman. Beliau wafat tahun 754 saat menjalankan misinya itu. Dia kemudian dikenal sebagai Santo Bonifacius, Rasul Jerman. Nama aslinya sampai saat ini diabadikan sebagai nama kota di Jerman, yaitu Wanfried, distrik Wera Meisner. Tahun 726, Kaisar Leo III mengeluarkan larangan penggunaan ikon berupa gambar atau patung terkait kekristenan. Larangan itu dikenal dengan istilah ikonoklasme. Dia memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan setiap gambar dan patung di gereja maupun di biara-biara. Sebagian ahli berpendapat bahwa larangan itu diakibatkan pengaruh kekhalifahan Umayyah di Damaskus. Akan tetapi, sebenarnya jauh sebelum itu sebagian masyarakat juga sudah ada yang menentang penggunaan ikon gambar atau patung. Hal ini merupakan kelanjutan dari paham Gnostisisme dan Manikaisme di abad-abad awal,
bahwa segala yang bersifat materi adalah jahat. Adalah Santo Yohanes dari Damaskus, yang kala itu masih menjadi ketua Dewan Kota Damaskus. Meski kota Damaskus berada di bawah kekuasaan kekhalifahan Umayyah, dia tetap setia pada imannya. Yohanes Damaskus menentang keras maklumat ikonoklasme oleh Kaisar Bizantium. Bahkan dia menyurati Kaisar Leo III dan mengatakan bahwa pemahaman Kaisar tentang hal itu adalah keliru. Walau ada sebagian kecil yang setuju, sebagian besar biarawan menentang kebijakan Kaisar terkait ikonoklasme. Patriark Konstantinopel, Germanus I, memprotes larangan tersebut. Dia menyampaikan permasalahan ini kepada Paus Gregorius II. Akibatnya, Kaisar menurunkan Germanus dari jabatan patriark dan menggantinya dengan Anastasius. Sebelum pengaduan Germanus, sebenarnya Paus Gregorius II telah menerima surat dari Kaisar Leo III agar mengikuti perintah larangannya. Kaisar juga memerintahkan Paus mengadakan konsili untuk secara resmi mengutuk penggunaan ikon gambar dan patung. Tahun 727, Paus menjawab surat Kaisar dengan menjelaskan perbedaan penggunaan ikon patung dan gambar sebagai bentuk penghormatan dengan penyembahan berhala. Atas dasar itu, Paus secara tegas mengatakan tidak perlu diadakan konsili untuk hal itu. Paus juga meminta agar Kaisar tidak mencampuri urusan gereja. Akibat pernyataan keras Paus itu, Kaisar Leo mengancam akan datang ke Roma dan menghancurkan sendiri patung Santo Petrus di gereja Santo Petrus. Kaisar juga mengancam akan memenjarakan Paus. Perdebatan lewat surat menyurat itu terus berlangsung sampai akhirnya Paus Gregorius II wafat tahun 731. Paus Santo Gregorius II kemudian digantikan oleh Paus Santo Gregorius III. Dia melanjutkan kebijakan pendahulunya yang menentang maklumat ikonoklasme. Di awal kepausannya, Gregorius III langsung mengadakan sinode yang dihadiri 93 uskup di gereja Santo Petrus. Dalam sinode itu diputuskan bahwa siapapun yang merusak, mencemarkan gambar Kristus, bundanya, para rasul dan orang-orang kudus lainnya, akan diekskomunikasi. Kaisar Leo III sendiri wafat tahun 741 dan digantikan oleh putranya, Konstantinus V. Sebagaimana keinginan ayahnya, Konstantinus V juga meminta diadakan sinode untuk memperkuat maklumat ikonoklasme. Sinode tahun 754 yang diharapkan akan menjadi konsili ekumenis ke-7 itu, dihadiri 340 uskup yang semuanya dari Patriarki Konstantinopel. Patriarki Antioquia, Alexandria, Yerusalem, dan Roma menolak mengirim utusan. Mereka sudah menduga bahwa mereka hanya akan dimanfaatkan sebagai stempel untuk pengesahan sinode itu menjadi konsili ekumenis. Sinode itu sendiri akhirnya memenuhi keinginan Kaisar Konstantinus V maupun ayahnya, untuk mengukuhkan maklumat ikonoklasme tahun 726 dan 730. Tahun 751, Santo Bonifacius, atas restu Paus Zakarias di Roma, memahkotai Pepin III sebagai Raja Kerajaan Franka. 3 tahun kemudian pasukan kerajaan Franka menyerbu dan membebaskan semenanjung Italia dari kekuasaan kerajaan Longobardia. Tidak lama setelah itu, Raja Pepin III mendonasikan sebagian wilayah semenanjung Italia, termasuk kota Roma, kepada Paus Stefanus II. Sejak saat itu, Paus mempunyai wilayah atau teritorial sendiri yang berdaulat, dengan nama negara gereja, atau umumnya dikenal dengan nama negara kepausan. Gereja yang dimaksud di sini adalah Gereja Santo Petrus di Roma, yang dibangun pada masa Kaisar Konstantinus Agung di abad keempat. Selama periode 1000 tahun, wilayah negara gereja itu tetap eksis, sampai nantinya Kerajaan Italia mempersatukan seluruh semenanjung Italia di tahun 1870. Berdasarkan perjanjian Lateran dengan Kerajaan Italia tahun 1870, Paus diberi wilayah berdaulat di dalam kota Roma, yang sekarang menjadi negara Vatikan.
Mendekati akhir abad ke-8, permasalahan ikonoklasme belum juga terselesaikan. Saat itu Bizantium diperintah oleh Ratu Irene, yang mewakili puteranya yang masih kecil, Konstantinus VI. Dia berinisiatif mengakhiri masalah ikonoklasme, yang telah memperburuk hubungan Konstantinopel dengan Roma. Bersama Patriark Konstantinopel, Tarasius, Ratu Irene mengirim utusan untuk menemui Paus Adrianus pertama di Roma. Selain sebagai tanda mengakui primasi Roma, Ratu Irene memohon agar Paus mau hadir langsung, atau setidaknya mengirim delegasi pada konsili yang akan diadakan di Nikea. Keinginan Ratu Irene adalah agar konsili nantinya bisa menganulir hasil Sinode 754 yang melarang penggunaan ikon gambar dan patung kekristenan. Paus Adrianus pertama menyambut baik inisiatif Ratu Irene dan bersedia mengirim delegasinya ke Nikea. Konsili Nikea kedua yang dimulai tanggal 24 September tahun 787 dan diselenggarakan di Gereja Santa Sofia itu merupakan konsili ekumenis ke-7. Konsili dihadiri sekitar 350 uskup, termasuk 3 uskup pendukung ikonoklasme. Selain para uskup dari Roma dan Konstantinopel, konsili juga dihadiri perwakilan dari Patriark Antioquia, Yerusalem, dan Alexandria. Konsili akhirnya menolak apa yang dihasilkan pada Sinode tahun 754. Dengan demikian, penghormatan atau proskunensis kepada ikon Yesus, Bunda Maria, para rasul dan para kudus lainnya diperkenankan kembali. Pernyataan atau deklarasi konsili tentang penghormatan ikon ini adalah sebagai berikut. Adalah pantas untuk memberikan penghormatan kepada ikon-ikon itu, namun bukan pemujaan sejati yang menurut iman kita hanya diberikan kepada yang ilahi, karena penghormatan kepada ikon itu beralih kepada yang aslinya, sehingga siapapun yang menghormati ikon adalah menghormati realitas yang diwakili oleh ikon itu.